Bapak dan Ibu Guru. Salam dan jangan lupa berbahagia. Hari ini kita ada kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Kegiatan kita hari ini ada paparan, pembukaan, lalu ada paparan dari ketujuh calon guru penggerak, lalu ada sebelum penutup kita ada sesi tanya jawab, lalu penutup. Untuk pembukaan kita akan lakukan bersama dan akan dibuka oleh kepala sekolah Pak Sirno. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Artinya kita harus selalu mengucapkan dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan taufik, hidayah, inayah dan kesehatan yang diberikan, kita dapat melaksanakan tugas pada hari ini yang direncanakan kegiatan diseminasi aksi nyata dari para calon guru penggerak di SMA Negeri 110 Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu guru yang lain dapat membantu untuk bisa menyimak, mengikuti, dan bagi yang muda-muda untuk pengalaman berikutnya nanti jika mengikuti seleksi calon guru penggerak. Alhamdulillah juga kita bersyukur bahwa angkatan ke-7 ini kita ada 7 orang, itu satu prestasi yang membanggakan, yang luar biasa. Menurut informasi itu terbanyak di seluruh Indonesia dalam satu angkatan. Satu angkatan ada 7, itu terbanyak seluruh Indonesia. Walaupun tadi kita diskusi kecil, kita kehilangan 2 karena kebijakan rotasi. Guru penggerak kita ada yang dirotasi ke sekolah lain, ya sampai kemudian ada merenung, berarti berkurang dong gitu ya, nggak terbanyak lagi. Tidak apa-apa, yang penting kita proses selama ini sudah diakui, dan mudah-mudahan ada sih yang kesini guru penggerak, tapi sepertinya tidak ada. Kemudian nanti masih ada 3 calon guru penggerak yang mengikuti seleksi ke tahap 2, diantaranya Ibu Eva dan Ibu Duryati dan Pak Abiantoro. Mudah-mudahan mengikuti jejak langkah yang sebelumnya bisa lolos sampai pendidikan seperti yang sekarang ini. Dan sekarang sudah saya berikan surat tugas untuk Bapak Ibu guru yang lainnya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi berkas dulu tahap 1. Bagi yang belum melengkapi, mohon untuk segera ke Bapak untuk tanda tangan dan bisa segera di-upload dan mengikuti seleksi melalui penulisan essay di dalam sistem tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran partisipasinya untuk mensupport teman-teman Bapak Ibu guru kita yang sekarang khususnya adalah calon guru penggerak sedang melaksanakan aksi nyata. Sekali lagi, guru penggerak saat ini sebuah keniscayaan, sebuah hal yang penting. Apapun katakanlah rewardnya, laksanakan, ikuti dengan baik. Setidak-tidaknya kita menjadi guru yang selalu meningkatkan pengembangan diri setidak-tidaknya. Kalau dikatakan nanti bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, nanti bisa dijawab, saya nggak ingin jadi kepala sekolah, saya nggak ingin jadi pengawas. Ya, tapi kalau menjadi guru profesional nggak mungkin tidak ingin menjadi guru profesional kan? Nggak mungkin tidak ingin menjadi guru yang baik, tidak mungkin tidak ingin menjadi guru yang hebat, tidak mungkin tidak ingin menjadi guru yang cerdas, inovatif, kreatif, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kalimat, mohon dilaksanakan dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini secara resmi pelaksanaan diseminasi atau aksi nyata dari para calon guru penggerak, para teman-teman Bapak Ibu guru di SMA Negeri 110 Jakarta, secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Sriono sebagai selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 110 Jakarta untuk kesempatan dan ruang dan waktunya bagi kami untuk melaksanakan tugas kami untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami pelajari, dan semoga apa yang sudah kami dapat dan kami pelajari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa dipraktekkan kita bersama-sama demi anak-anak, demi murid kita, demi terciptanya profil pelajar Pancasila. Setiap calon guru penggerak di dalam pendidikan guru penggerak ini mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi di sekolah. Ini adalah selain bentuk tugas dan kewajiban kami, tapi ini juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami kepada sekolah demi anak-anak. Jadi setelah ini, mari bersama-sama, setelah kita bersama-sama kegiatan diseminasi ini, kita bersama-sama mempraktekannya ke anak-anak. Tujuan terakhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami perkenalkan 7 calon guru penggerak dari SMA Negeri 110. Kami punya ketujuh calon guru penggerak ini berkolaborasi. Kami berkolaborasi karena tugas tempat kita bekerja sama. Jadi kami berkolaborasi, berbagi tugas untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada Ibu Tati Purwianingsi, lalu ada Ibu Ucem, ada Ibu Maimunah Yani Nuraini, Ibu Rizkyani, Ibu Hesti Fauzia Hijrianti, lalu ada Bapak Hadi Yausal, dan saya sendiri Andi Putriwati Syamsuddin. Untuk materinya kita akan bergantian memaparkan. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Tati Purwianingsi. Dipersilakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sensei Adi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Mohon izin Bapak Sriono PDMSI. Sebelum saya masuk ke materi saya tentang budaya positif, saya akan memberikan 3 pertanyaan yang sering ada di lapangan. Yang pertama, saya sampaikan untuk tolong dijawab setuju atau tidak setuju. Bu Umi yang liatin saya terus. Coba Bu Umi jawab. Untuk hukuman, ya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Oke, terima kasih untuk Bu Umi. Pertanyaan yang kedua, yang biasa di kesiswaan nih, Pak Adi. Pak Adi, pertanyaan kedua, apakah hukuman yang positif seperti membaca, yang biasa di depan itu ya, kalau terlambat diberikan hukuman, apakah hukuman positif membaca atau membersihkan halaman itu boleh? Setuju atau tidak? Jadi jawabnya itu setuju atau tidak? Setuju. Oke, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan yang ketiga, saya berikan kepada Pak Dede. Pertanyaan ketiga nih, karena berhubungan dengan belajar. Apakah pemberian
penghargaan atau reward di kelas atau di sekolah itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Kenapa sangat setuju? Oke, terima kasih untuk Pak Dede. Ya, ada 3 pertanyaan ya yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi semua 3-tiganya setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa, hukuman positif seperti membaca juga setuju, dan pemberian reward itu setuju. Terima kasih untuk bapak-bapak yang telah, bapak ibu yang telah memberikan jawaban. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya, lebih spesifiknya akan diterangkan oleh teman-teman kami ya tentang calon guru penggerak yang akan memaparkan. Apakah hukuman itu boleh atau tidak? Apakah pemberian reward itu boleh atau tidak? Apakah hukuman positif itu boleh atau tidak? Nanti akan lebih detail oleh teman-teman saya, teman-teman kami, calon guru penggerak angkatan 7 yang luar biasa. Untuk selanjutnya ada 7 yang akan kami paparkan tentang budaya positif ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang terakhir, yang ketujuh, hubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan budaya positif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan disiplin positif. Saya akan tanyakan kembali untuk tadi udah Bapak 2, sekarang Ibu lagi 1. Siapakah itu? Bu Arum. Ya, benar gak sih kalau disiplin positif itu ada di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau tidak? Tolong dijawab. Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, mengapa? Sudah, oke. Sudah mengetahui kegiatan pembiasaan positif, yaitu tadarus Al-Quran setiap hari Selasa. Terus yang hari Rabunya adalah literasi. Itu adalah bentuk penanaman disiplin positif. Kalau bagi saya sudah, dan itu alhamdulillahnya berdampaknya memang bertahap ya Bu. Berdampaknya bertahap bagi saya begitu, tapi itu juga berimbas pada anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Arum. Ya, untuk penerapan disiplin di sekolah kami, di sekolah saya Negeri 110 sudah diterapkan ya Bu ya. Untuk apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, itu dalam proses ya. Kita berharap bahwa untuk disiplin positif harus lebih baik lagi, gitu ya Bu Arum ya. Oke, terima kasih. Pasti di dalam benak kita, kalau kita mendengar kata disiplin, ya, apa sih yang dalam pikirannya? Selalu ada kata apa? Gitu. Ada yang kalau kita disiplin, kita harus disiplin. Harus takut. Betul. Ya, harus berhubungan dengan hukuman. Harus dengan selalu berkonotasi negatif. Disiplin.
Nah, ini yang kami akan bahas, apa sih itu disiplin positif. Dan seperti yang dipaparkan di depan, dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang seperti saya katakan. Lalu, Ki Hajar Dewantoro mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana mereka. Itu yang mengatakan adalah Ki Hajar Dewantoro, bukan Ibu Tati, ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yang hebat sebagai calon guru penggerak, yaitu Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Bu Tati. Ya, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kita di dalam guru penggerak itu sudah diberi pelatihan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini juga saling berhubungan. Ada banyak nilai-nilai yang terkandung dalam disiplin di sini. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan. Dengan kata lain, ini ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif menurut teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, ini ada keyakinan kelas, restitusi, dan motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai kebajikan dan teori motivasi. Nah, teori motivasi di sini yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan setiap individu. Nah, nilai-nilai Pancasila ini yang akan dikandungkan dan diaplikasikan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utamanya yaitu kembali lagi menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai pelajar yang bersifat profil pelajar Pancasila, ya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, itu kita salah satunya harus ada namanya teori motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosman dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, sebelumnya teori disiplin itu ada dua, disiplin eksternal dan disiplin motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari dorongan di sekitar atau bukan dari kemauan dia sendiri. Ya, contohnya sering kita temui di sekolah kita, anak-anak mungkin yang paling setiap hari kita sering temuin itu untuk kegiatan keagamaan sholat, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini motivasi dalam anak tersebut hanya motivasi eksternal karena hanya takut kalau dia nggak sholat maka dia akan diomelin sama gurunya. Nah, Pak Albert contohnya. Nah, itu timbul motivasi eksternal dalam siswa. Nah, itu contoh motivasi eksternal. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, imbalan itu bisa bersifat kata-kata, ya, pujian, seperti itu. Jadi itu
merupakan motivasi eksternal. Nah, di sini kita mendorong Bapak Ibu untuk dapat siswa bisa dapat motivasi internal yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Ya, contohnya nih, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ketika contohnya lagi kalau sholatnya, kalau dia emang termotivasi secara internal, nah maka dia bukan karena takut melaksanakan sholat, tetapi timbul dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan ibadah tanpa ada dorongan dari luar atau dari orang lain atau dari gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita sama-sama menciptakan atau untuk menggerakkan anak-anak ya dengan motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif. Ya, jadi arahnya lagi bukan. Nah, selama pengalaman saya juga nih, selama saya ikut guru penggerak, itu saya biasanya nyuruh anak-anak dengan kata-kata ya, ayo sholat. Nah itu. Tapi sekarang saya harus basa-basi dulu nih Bapak Ibu. Ayo, udah jam berapa? Ayo, tolong ini udah aja, kamu harus ngapain? Nah itu seperti itu contohnya. Ya, jadi intinya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif pada siswa, kita salah satunya dengan cara motivasi anak secara motivasi internal. Timbulkan rasa motivasi internal kepada siswa, bukan motivasi eksternal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu salah satu untuk menciptakan budaya positif, yaitu disiplin, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang akan dijelaskan oleh Ibu Andi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi Yausar. Ya. Dalam budaya positif, kita itu diminta, biasanya yang biasa kita lakukan adalah memunculkan motivasinya dari luar. Jadi orang lain, mereka melakukan sesuatu itu karena orang lain, karena takut hukuman, karena takut dimarahin, karena takut diomelin. Padahal hal tersebut itu tidak bisa panjang, karena mereka itu melakukan bukan atas dasar diri sendiri, bukan berdasarkan motivasi internal. Jadi ini masih berhubungan untuk yang materi berikutnya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi, apakah sama hukuman dan konsekuensi? Sama atau beda? Betul? Bagaimana? Iya, silakan Ibu. Silakan. Ya. Baik. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman kan bentuknya seperti sudah ditetapkan. Kalau konsekuensi itu kayak sesuatu yang memang harus dia terima. Maksudnya bukan dia terima ya, kayak resiko yang harus dia terima, itu konsekuensi. Jadi seperti halnya hidup, kita selalu ingetin ke anak bahwa kamu bebas memilih hidup kamu mau seperti apa, tapi kamu gak akan bebas dari konsekuensi dari pilihan kamu, seperti itu. Iya. Kita ada bahasa kata baru. Ini juga baru kita pelajari kalau di pendidikan guru penggerak ini, yang biasa kita sudah familiar, kita biasa dengar ada hukuman dan konsekuensi, lalu ada restitusi. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu, biar kita punya pemahaman yang sama mengenai apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Di sini ada beberapa kasus.
agak blur dikit, saya coba bantu bacakan. Untuk yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu benar atau tidak, ini termasuk hukuman atau tidak. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya hanya ambil beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. X. Ya, yang tadi Bapak Ibu jawab, yang pertama adalah hukuman. Yang kasus yang kedua itu adalah konsekuensi. Karena apa yang sudah dia lakukan itu dia harus tanggung jawab. Itu konsekuensinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Lalu perbedaan berikutnya, hukuman itu membuat anak sakit hati, membuat anak kecewa. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu membenci kedisiplinan. Karena hukuman tersebut anak jadi benci namanya disiplin. Karena menurut mereka itulah adalah suatu hal yang menyakitkan, yang tidak enak. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lalu yang ketiga itu ada restitusi. Mungkin ini kata baru bagi kita semua, bagi kami juga ini hal baru. Ternyata hukuman, konsekuensi, lalu ada restitusi. Restitusi ini ada di tengah. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri, atas masalah atau pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dan ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Tujuan mulianya itu. Jadi di restitusi ini ada, pertama tadi ada hukuman, konsekuensi, lalu ada restitusi. Restitusi ini yang kita coba lakukan ya Bapak Ibu, kita coba praktekkan ke anak-anak. Karena sifatnya ini menyadarkan mereka. Jadi mereka tahu kesalahannya mereka sendiri tanpa paksaan, tanpa merasa sakit hati. Sembilan ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dicari tahu. Kita hanya membimbing mereka untuk mencari tahu kesalahan mereka, dan mereka sadar mereka salah. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan restitusi yang terakhir, ciri-cirinya adalah mengembalikan murid yang bersalah menjadi pribadi yang kuat di kelompoknya. Jadi ini untuk restitusi. Untuk tahapan bagaimana restitusi itu dilakukan, nanti rekan kami akan menjelaskan di materi berikutnya.
Untuk materi berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia akan dijelaskan oleh Ibu Maimunah Yani Nuraini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk materinya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, tentunya kita sebagai pengajar dan pendidik terlebih dahulu harus memahami, mengetahui dan memahami tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam hal ini murid kita yang sebagai sentralnya. Karena apa? Karena seringkali permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di kelas ataupun di sekolah ini terjadi karena tidak adanya atau kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar sebagai manusia secara pribadi. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar yang tentunya harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini tentang pemenuhan secara fisiologis tentunya dipenuhi dengan kebutuhan pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Contoh, ada kasus yang terjadi karena ketidak terpenuhinya kebutuhan akan hidupnya. Anak contoh lapar, tiba-tiba ke kantin pada saat jam pelajaran. Ini contoh real dari permasalahan karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan bertahan hidup di sini. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan mudah diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan mudah diterima, tentunya setiap orang ingin diterima di kelompoknya, baik itu di keluarga, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat tentunya. Tentunya dalam hal ini untuk orang-orang terdekatnya itu yang paling biasa kita butuhkan. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan ini didasari atas pengakuan atas kemampuan yang dia miliki, kemampuan setiap orang akan kualitasnya, yang dimana setiap orang itu ingin didengar, ingin dihargai dan dianggap ada oleh lingkungannya. Itu contoh dari kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya kebutuhan mengenai kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini kembali ke kodrat kita. Setiap kita punya kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan itu harus terpenuhi, Yang terakhir ada kebutuhan kebebasan. Untuk kebutuhan kebebasan ini berupa kemandirian, mandiri untuk bisa melakukan sendiri. Tentunya setiap orang mustahil bahwa pengen mandiri ya Bapak Ibu ya, tidak selalu bergantung dengan orang lain. Itu pasti ada dalam diri kita. Dan 5 kebutuhan dasar ini tentunya harus kita penuhi untuk anak-anak didik kita. Kenapa harus terpenuhi? Ya, tujuannya tadi untuk memudahkan kita, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal positif tanpa adanya paksaan, tanpa ada kata-kata yang berlabel peraturan. Maka dari itu, sebelum adanya peraturan, sebelum adanya kesepakatan, idealnya kita harus menumbuhkan keyakinan dulu dalam diri mereka bahwa nilai-nilai kebajikan apa yang tersirat dari setiap peraturan yang kita buat, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Untuk Bapak Ibu kayaknya nggak sih peraturan di jalan raya? Kenapa sih kita harus memakai helm di jalan raya? Tujuannya untuk apa Bapak Ibu untuk pemakaian helm ini? Selamat.
Betul. Kenapa sampai ada peraturan menggunakan masker, harus sering cuci tangan, jaga jarak di saat pandemi kemarin? Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan. Ya. Jadi nilai kebajikan, keselamatan dan kesehatan inilah yang mau disampaikan dari peraturan tersebut. Kalau keyakinan diri sudah terbentuk, yang jelas peraturan itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Jadi untuk kita di sekolah, kenapa sih sampai ada peraturan, sampai ada anak yang melanggar peraturan? Bahkan itu berkali-kali dilakukan. Peraturan yang dilanggar itu aja, baik di kelas maupun di sekolah tadi. Karena tadi kembali lagi, tidak adanya keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan yang dibuat. Nah, kenapa harus keyakinan bahasanya di sini? Kenapa harus adanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak kontrak pembelajaran? Karena seringkali yang kita lakukan setiap awal masuk, setiap awal memulai kita pembelajaran, di awal banget di awal semester biasanya kita seringkali melakukan kontrak belajar. Ada peraturan-peraturan selama kita belajar di dalam kelas dengan konsekuensinya. Itu kan Bapak Ibu ya? Dan dengan peraturan yang kita buat seringkali dilanggar oleh mereka. Karena tadi tidak adanya keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mereka tanamkan dari diri mereka. Saya juga belajar Bapak Ibu di sini dalam penerapannya, ubah mindset dulu bahwa tidak ada peraturan atau tidak ada kontrak belajar harusnya. Yang ada kita harus bangun dulu keyakinan dari diri mereka masing-masing. Ini alasan kenapa keyakinan kelas, karena menekankan keyakinan pada seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi mereka melakukannya itu karena memang kesadaran diri, bukan karena adanya paksaan. Kemudian keyakinan itu lebih bisa menggerakkan dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Makanya sampai ada istilah peraturan ada untuk dilanggar. Karena tadi peraturan itu sifatnya mengikat dan menyakitkan kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Dan poin penekanan untuk keyakinan itu sendiri, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, baik itu tertulis atau tidak tertulis, tentunya dilakukan secara bersama-sama. Kita ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam hal ini tentunya siswa dengan kita, dengan guru di kelas. Idealnya pembentukan keyakinan kelas ini dilakukan oleh setiap guru mapel. Dan kalau menurut saya, kita tidak akan jauh beda bentuk keyakinan kelasnya. Dan tadi lagi-lagi mungkin cara penyampaian kita, mungkin selama ini kita udah menjalankan secara tidak langsung, tapi kemasan yang kita bawa tadi masih mungkin agak keliru, dan di sini kita sama-sama meluruskan. Untuk pembentukan keyakinan kelas ada poin-poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan yang bersifat universal. Artinya di sini tidak membedakan antara setiap ras, golongan, agama. Di sini tidak membedakan, makanya kita sebut secara universal, yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah tempat kita bekerja. Yang kedua, kesepakatan itu dibuat bersama-sama. Bersama-sama di sini kalau untuk kesepakatan kelas tentunya antara guru dengan murid. Kalau untuk kesepakatan sekolah tentunya melibatkan atau berkolaborasi dengan banyak pihak. Baik itu dari guru, manajemen, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Yang ketiga, bentuk keyakinan itu adalah pernyataan kelas dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Jadi usahakan dalam pembentukan keyakinan itu tidak ada kata-kata positif, tidak ada kata negatif. Tidak boleh, dilarang, jangan. Usahakan itu dihilangkan. Contoh,
tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan kata-kata masuk kelas tepat waktu. Jadi sebenarnya poin penekanannya sama aja, tapi kemasan bahasa di sini ya tidak boleh diusahakan, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif tadi. Yang ketiga, yang keempat, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Berperan. Kita sebenarnya hanya menuntun Bapak Ibu di sini, bukan menuntut, bukan lagi memerintah. Kita hanya menuntun. Kemudian yang terakhir, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak, yang jelas sulit untuk diingat. Akibatnya, ya sulit juga untuk dijalankan. Lalu bagaimana kalau keyakinan kelas sudah kita buat nih? Keyakinan udah kita buat, keyakinan kelas sudah dibuat, keyakinan sekolah sudah dibuat, ternyata pelanggaran masih tetap ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kita tengok lagi keyakinan kelas, kita harus koreksi lagi. Kita harus buat kesepakatan lagi. Kita harus tumbuhkan keyakinan anak lagi terhadap nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang kita buat. Jadi kembali ke keyakinan kita. Insya Allah dengan menumbuhkan keyakinan, tentunya keteraturan harapan kita, baik itu kita pribadi sebagai seorang guru dan tujuan sekolah akan mudah terwujud. Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu, akan dilanjutkan materi berikutnya mengenai pendekatan restitusi dan 5 posisi kontrol oleh teman dan rekan saya, Ibu Ica. Silakan Ibu Ica. Ya, terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu program yang dikembangkan oleh Diana Gosen tentang pendekatan restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Berdasarkan dari posisi kontrol dari Dr. William Gosen, di mana ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Untuk selanjutnya, mari kita lebih dalam lagi untuk mengetahui 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Untuk posisi kontrol yang ke-1, 2, dan 3 mungkin Bapak Ibu sudah semua mengetahui ya, yaitu tentang sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, dan sebagai teman. Akan tetapi di sini saya hanya mengulas sedikit tentang 3 posisi kontrol tersebut. Sebagai penghukum, di sini terlihat bahwa hasil dari penghukum itu yang pertama adalah tadi sudah diinformasikan dari keyakinan kelas bahwa siswa akan memberontak, kemudian mendendam, kemudian juga menyalahkan orang lain. Kemudian dampak kepada siswa tadi sudah diinformasikan, kalau kita sebagai penghukum maka kejadian tersebut akan terus berulang. Karena tadi sudah diinformasikan tentang motivasi yang timbul adalah motivasi ekstrinsik, yaitu pengaruh dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Itu pun sama. Di sini hasil yang diperbuat oleh siswa adalah mereka menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian dampaknya adalah mereka merasa rendah diri, kemudian merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, ini sebagai teman pun itu pernah kita menerapkan, yaitu dengan berhubungan baik dengan siswa, dengan humor, mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya dengan kalimat-kalimat, ayolah bantu untuk ibu,
pemantau. Silakan masuk, nanti akan Ibu bantu. Itu adalah sebagai teman. Adapun hasil dari kalau kita memperlakukan anak sebagai teman, siswa akan merasa ketergantungan. Nah, dampaknya adalah siswa tidak mandiri. Kemudian teori kontrol yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini mungkin baru-baru kali ini atau awalnya itu ya 10 tahun yang lalu kita selalu melaksanakan sekolah itu sebagai pemukul, sebagai pembuat bersalah, dengan sebagai teman. Nah, sebagai pemantau ini adalah mungkin 3 tahun yang lalu berdasarkan pelaturan-pelaturan. Di sini sebagai pemantau itu bahasanya juga berbeda. Contoh di sini ada kasus suaranya datar, kemudian ini adalah bagaimana seorang guru sebagai pemantau. Di sini adalah pada saat siswa terlambat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensinya? Sudah tahu Pak, saya akan mengerjakan nanti setelah istirahat dengan bertanya kepada teman. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi. Kita hanya berdasarkan aturan-aturan tersebut. Nah, untuk pemantau di sini pun hasilnya untuk siswa adalah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri jika diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, maka begitu lagi. Nah, dampaknya adalah menitik beratkan kepada siswa sendiri, di mana dia mendapat hukuman atau penghargaan. Kemudian untuk posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah yang baru saya juga mendengar pada saat pendidikan CGP. Nah, pada manajer di sini adalah kita murid dengan guru bersama-sama berbuat, kemudian mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang terjadi. Tadi sudah dikemukakan baik dari teman-teman saya bahwa di sini adalah kita menuntun saja. Yang menjawab atas permasalahan solusi-solusi itu adalah siswa sendiri. Ini adalah salah satu contoh kita sebagai manajer. Kalimatnya itu guru dengan tulus, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk bagaimana cara memperbaikinya. Begitupun sama di sini adalah pada saat siswa terlambat. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah masuk? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Jadi kita tidak perlu marah-marah, hanya menuntun mereka untuk mencari solusinya. Bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Kemudian dijawabnya, saya akan bertanya dengan teman dan mengerjakan tugas. Lalu ditanya balik lagi, bagaimana, apakah besok ada masalah dengan terlambat lagi? Nah, kemudian siswa menjawab, saya akan memperbaiki dan tepat hadir waktu. Bagaimana cara kamu untuk tepat hadir waktu? Jadi solusinya adalah siswa yang menentukan. Saya akan menghidupkan alarm Bu. Kemudian saya akan meminta bangunkan dengan orang tua saya Bu. Seperti itu. Nah, setelah itu guru baik, terima kasih atas usahanya untuk memperbaiki. Nah, di sini jadi mungkin untuk selanjutnya dalam kegiatan ini kita berharap bahwa bukan peraturan-peraturan atau pelanggaran, akan tetapi kita harus menerapkan restitusi dengan cara sebagai manajer. Bagaimana kita menerapkan restitusi secara manajer nanti akan dijelaskan oleh teman saya
yaitu Bu Is. Pada Bu Is dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Materi akan saya lanjutkan. Nah, segitiga restitusi. Sebelumnya materi ini sudah disampaikan oleh rekan saya ya Bapak Ibu tentang restitusi. Bapak Ibu masih ingat apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Masih ingat? Hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi. Oke, baik, saya ulas kembali ya Bapak Ibu. Nah, jadi restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyadari kesalahannya dan mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalahnya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga tahapan-tahapan segitiga restitusi ini, nah kira-kira yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan adalah yang mana? Atau belum melakukannya? Ada yang sudah pernah melakukannya? Dari ketiga tahapan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ada yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Contohnya? Contohnya oke, saya buka ya Bapak Ibu ya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bagian ini bertujuan untuk mengubah orang yang merasa salah menjadi orang yang seseorang yang menjadi sukses. Gitu. Misalnya, guru itu berkata berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya. Misalnya seperti itu. Jadi tujuan di sini menstabilkan identitas adalah untuk meng-cooling down peserta didik. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need, apa sih yang dia lakukan, apa sih alasan kenapa dia melakukan hal itu. Tuh, ini validasi kebutuhan yang biasanya kan murid itu kadang berbuat seperti itu di sekolah. Di rumahnya sih anteng, tapi di sekolahnya itu biasanya wah gitu. Ya, misalnya seperti itu. Dan jadi guru itu berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian apa kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok. Kemudian ada juga apa sih yang penting bagi kamu jika kamu melakukan hal ini. Jadi dalam validasi kebutuhannya kita mengetahui alasan mereka berbuat kesalahan seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang sudah diyakini manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Terus biasanya guru juga kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa ya. Jadi restitusi tiga restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Gitu Bapak. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hesti. Baik, mohon izin, ini ada sedikit materi tentang filosofi KHD, filosofi dari tadi kan anak-anak sudah menyampaikannya Bapak Ibu
Ibu, tentang materi apa sih konsekuensi, hukuman, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan saya di sini akan melanjutkan materi tersebut. Jadi dari materi yang sudah disampaikan anak-anak kan apa sih sebenarnya tujuan akhir kita gitu ya, mau untuk apa sih kok kita perlu menciptakan budaya positif gitu, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk apa gitu. Jadi tujuan akhirnya mau kemana gitu ya. Jadi di sini diharapkan budaya positif itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menampilkan seorang tokoh. Bapak Ibu sudah tahu sosoknya ya? Ya betul, bukan pemuklis Bapak Ibu. Ada Ki Haji Lewat. Kenapa saya memunculkan tokoh tersebut? Kenapa saya memunculkan beliau? Karena ternyata budaya positif yang diterapkan di sekolah, yang kita harapkan bisa diterapkan di sekolah kita terutama ya Bapak Ibu, berawal atau didasari dari pemikiran beliau. Yang kita juga sama-sama tahu ada semboyan Tuturi Handayani, kemudian Ngaso Sumsulodowing, Ngaso Majemangka, so itu pun dari beliau gitu. Dan sekarang budaya positif yang kita harapkan bisa diciptakan di sekolah pun didasari dari pemikiran beliau. Apa saja sih gitu ya pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mendasari budaya positif itu tadi. Yang pertama di sini ada guru itu menurut Kak, guru itu dia diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Dan murid adalah benih-benih yang akan kita tanam di lahan kita, di ladang kita. Ladang kita ini adalah sekolah. Jadi bagaimana cara kita merawat mereka gitu. Merawat di sini seperti tanaman ya Bapak Ibu. Mereka punya karakter, beda tanaman beda karakter gitu. Mereka seperti tanaman anggrek contohnya, dia tidak bisa terkena sinar matahari yang terlalu banyak gitu. Atau ketika kita siramin airnya pun tidak bisa terlalu banyak, nanti akarnya bisa busuk gitu. Jenis tanaman yang lain pun akan berbeda karakternya. Begitu dengan padi atau misalnya kita tanam singkong, jagung, punya karakter yang berbeda. Begitupun anak-anak kita di sekolah. Nah, menurut beliau seperti itu, dan di sini tugas kita sebagai guru adalah merawat. Apa yang dirawat? Yang kita rawat adalah bagaimana merawat untuk tumbuh kembang mereka, tumbuh berdasarkan potensi dan minat bakat yang mereka miliki. Itu pemikiran dari Kak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini guru menghamba pada anak. Nah, guru menghamba pada anak ini maksudnya apa ya? Menghamba itu bagaimana cara kita bisa memuliakan mereka, memanusiakan anak-anak kita. Bagaimana cara kita mencurahkan rasa kasih sayang yang tulus untuk mereka. Ini yang dimaksud dengan guru menghamba pada anak. Yang ketiga, di sini ada pendidikan adalah menuntun. Halo, hai. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian tadi yang berikut yang ketiga dari pemikiran Kak Hadi adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini adalah bagaimana kita menuntun tumbuh kembang anak untuk menguatkan karakter baiknya dan menyamarkan lampu yang tidak baiknya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita balik seperti petani tadi, kita hanya bisa jika kita menanam padi, ibaratnya jangan sampai kita berharap hasil panen kita adalah jagung. Mungkin nggak ya jika seperti itu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menanam padi, ya hasilnya tetap padi juga gitu. Dan jangan juga ketika kita merawat tanaman padi, justru kita treatment tanaman padi ini seperti merawat tanaman jagung. Bisa hidup optimal tidak kira-kira Bapak Ibu ya? Ya, jadi menurut Kak Hadi seperti itu, di mana pendidikan adalah menuntun, dan yang kita tuntun pun harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam seperti apa ya? Contohnya, misalnya gini Bapak Ibu, saya umpamakan. Orang-orang Belanda Bapak Ibu, jika melihat ke kita orang Indonesia, mereka
cenderung akan berpikir orang Indonesia itu boros. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat Indonesia itu negara yang punya biodiversitas atau keanekaragaman alamnya tinggi. Semua pun kita bisa, semua tanaman, tumbuhan, hewan bisa hidup cocok di sini gitu ya. Tapi ketika orang Indonesia melihat orang Belanda kebalikannya. Ternyata kita ketika melihat orang Belanda, oh mereka hemat banget gitu ya. Konotasi hemat itu dalam arti pelit mungkin seperti itu. Kenapa? Karena memang secara alamiahnya di Belanda mereka terbatas dengan cuaca, kondisi alamnya ibaratnya. Jadi mereka terpaksa untuk harus hidup hemat dalam penggunaan bahan-bahan alam gitu. Nah, tadi kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih tahu ini ya kodrat zaman, karena 10 tahun ke belakang pun mungkin murid yang Bapak Ibu ajarkan dengan yang sekarang berbeda gitu ya, dari karakter anak dan dari segi kecanggihan teknologi, dan itu yang kita imbangi, kita tuntun mereka sesuai dengan perkembangan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya Bapak Ibu, dari ketiga pemikiran tadi diharapkan terciptanya budi pekerti yang luhur dari murid-murid kita, agar mereka bisa hidup di masyarakat dengan selamat dan bahagia. Karena bagaimanapun tadi lembaga pendidikan adalah tempat persemaian dari benih-benih yang kita tanam. Saya lanjut Bapak Ibu. Baik, kembali lagi ke budaya positif. Tadi di awal kita membahas tentang budaya positif, yang melatar belakangi kenapa munculnya budaya positif pun sudah saya sampaikan. Dan sekarang sedikit saya rangkum Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini tadi berlandaskan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama di kelas dengan anak. Skup kecilnya di lingkungan sekolah kita adalah di kelas Bapak Ibu. Nah, dengan cara apa di kelas itu? Dengan cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari pembentukan keyakinan kelas itu diharapkan anak-anak kita mampu membentuk budaya positif di lingkungan sekolah dengan adanya pembiasaan tadi. Nah, dari pembiasaan ini gak akan bisa terbentuk Bapak Ibu jika tidak adanya kontrol atau pengawasan dari seluruh warga sekolah. Nah, kemudian ketika kita Bapak Ibu guru berada dalam posisi kontrol atau posisi sebagai pengawas, maka kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan tadi kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhannya untuk disayang, diterima. Jika anak tidak merasa diterima, tidak akan merasa disayang, mungkin apa yang akan jadi pembiasaan baik itu tidak akan tersampaikan untuk mereka. Dan 5 kebutuhan dasar lainnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Maymunah. Baik, saya lanjutkan. Dan dari posisi kontrol tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ica, posisi yang paling ideal dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer, yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer. Paling ideal di situ, karena nggak ada pemberi hukuman, nggak ada judgement ke anak, anak pun nggak merasa tersakiti. Dan ketika kita di posisi kontrol Bapak Ibu, ketika kita melihat interdisipliner dari siswa, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana sih cara membuat anak itu untuk sadar, untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dia dan dia sendiri gitu loh, dan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Langkah yang pertama tadi dalam menstabilkan, ini langkah dalam segitiga restitusi ini dia harus berurutan Bapak Ibu. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira ada nggak sih nak cara yang lebih baik dari yang kamu lakukan hari ini dengan cara bolos ke kantin saja pelajar ibu misalnya? Itu salah satu bentuk tindak validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya adalah menguatkan keyakinannya gitu loh. Dengan cara apa? Kira-kira apa sih keyakinan yang perlu kamu tingkatkan lagi? Nah, itu pun salah satu cara dari tahap yang ketiga dari segitiga restitusi ini. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, jadi pada intinya adalah kita dalam menerapkan budaya positif ingin menumbuhkan yang namanya motivasi
ketika anak sudah sadar, diharapkan anak pun akan memfilter dirinya sendiri gitu. Misalnya ketika ada interdisipliner, dia sudah melakukan hari ini bolos sekolah, besok itu tidak akan terulang lagi karena kesadaran itu sudah muncul dari dalam diri murid itu sendiri gitu. Dan ketika dia sudah nyaman di sekolah, merasa aman, nyaman, pembelajaran yang akan tercipta pun akan lebih menyenangkan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ada pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya guru di kelas, tapi bagaimana kita menciptakan atmosfer lingkungan ekosistem sekolah kita yang menyenangkan untuk anak. Dan terakhir, memperbaiki kesalahan murid harus sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah Bapak Ibu. Kita setelah kita mendengarkan, ini kita menyampaikan tidak menggurui Bapak Ibu ya. Kita hanya menyampaikan, mensosialisasikan apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami pelajari bersama. Jadi tujuannya apa? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah agar terciptanya profil pelajar Pancasila. Ini tidak bisa terwujud hanya dengan kami saja yang sudah belajar, tapi perlu kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya, dari warga sekolah. Kita setelah ini bisa mulai mempraktekkan ya Bapak Ibu. Praktek baik ini insya Allah bermanfaat demi anak-anak kita semua. Ya, untuk materinya insya Allah nanti akan di-share. Untuk pertanyaan bila ada, dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, Pak Sri. Silakan Pak Sri. Oh, Bu Linda. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu. Jadi nambah pengetahuan dari teman-teman CGP apa CPNG sih Bu? Apa Ibu CGP? Ya, mohon maaf tadi saya terlambat. Jadi intinya ketika kita melakukan proses pembelajaran di awal perlakuan atau pemberian motivasi intrinsik ya. Ini mohon maaf Bu Ani, saya akan terlambat. Saya sedapatnya yang saya simak tadi. Berarti kita ketika mau mengajar, kapan kita kira-kira kita kalau di awal pertemuan di setelah sadar kita belum bisa melihat gaya belajar anak-anak ya. Jadi berarti motivasi intrinsik ini bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi berarti kita siapkan dulu mental dia, gitu, betul? Ya seperti ya Pak. Nah, kemudian motivasi intrinsik ini berarti ranahnya melalui tahapan yang segitiga restitusi tadi, menstabilkan, memvalidasi, keyakinan, benar nggak sih? Itu pemahaman yang bisa saya dapat sedikit dari teman-teman, terutama tadi saya begitu menyimak dengan Bu Hesti. Kira-kira bisa kasih contoh nggak ya proses segitiga restitusi dari tahapan penstabilan, memvalidasi, keyakinan dalam kasus anak yang sudah terjadi di kelas. Mungkin itu terima kasih kepada teman-teman CGP. Semangat untuk terus ikut pelatihan dan mudah-mudahan senantiasa bisa mengimbas kepada kita dan semoga juga sukses dan lolos semuanya menjadi guru yang penggerak dan kepala sekolah serta pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hal pertama juga yang kami dapati waktu belajar. Kami juga masih bingung, tapi untuk bisa menjawab pertanyaan Bu Linda, kita demonstrasi sedikit boleh biar ada gambaran bagaimana tahap segitiga restitusi itu. Bisa Bu Hesti sebagai murid yang guru ya kita coba ya Bapak Ibu ya, kita coba ya.
Saya berperan sebagai guru, Ibu Esti sebagai murid yang melakukan keluar kelas ketika KBM berlangsung. Ya. Ya. Ini satu aja ya dia, contohnya satu ya. Contohnya satu. Hesti, tadi pelajaran ibu, kamu keluar, tapi lama sekali. Kamu kemana? Maaf ibu, tadi saya mau ke kantin. Kamu ke kantin? Mas, Pawit diem. kenapa kamu ke kantin? Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Jadi saya nggak sempat. Kamu lapar. Kira-kira yang kamu lakukan itu, meninggalkan pelajaran itu, ada dampaknya nggak buat kamu? Kamu keluar pelajaran, padahal masih ada gurunya di kelas. Saya jadi ngerti pelajaran hari ini. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan? Kayaknya besok saya harus bangun lebih pagi biar saya bisa sarapan dulu. Iya. Jadi kamu ingatkan keyakinan kelas kita, apa yang harus kita lakukan di kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sepertinya saya belum bisa maksimal di nilai kedisiplinan ya Bu ya, karena saya ke kantin tadi. Iya. Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Jadi untuk berikutnya bagaimana? Tadi saya bangun paginya harus lebih pagi. Iya. Jadi sarapan dulu di rumah, nggak sarapan di sekolah jam pelajaran lagi, maaf ya Bu. Iya. Baik, kamu bisa lebih baik dari itu. Yakin kamu bisa. Ya. Siap Bu, saya akan berubah mulai hari ini. Iya. Ya. Jadi inti dari Abu Bunda. Jadi intinya dari ini adalah kita buat keyakinan kelas. Kalau untuk motivasi intrinsik itu bisa masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi seperti yang Bu Mai paparkan tadi, bukan kita yang buat, tapi siswa yang buat. Kita hanya membimbing. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, kita hanya mengingatkan kembali, ini loh keyakinan kelas kita. Ini udah hasil kesepakatan kita bersama. Untuk segitiga restitusinya, pertama kita tidak menghakimi, kita hanya memvalidasi dulu, mengecek gitu, menstabilkan dulu, mencari tahu kenapa, biar mereka tidak langsung merasa sebagai pendosa atau sebagai tertuduh gitu. Enggak usah ya. Ya. Keyakinan dan kesepakatan kelas kan kesepakatan kelas kan selama ini ya kita tawarkan dengan siswa. Kita tanggung jawab, kita pasti kebutuhan dia dan mau kita untuk mencari solusi. Bedanya keyakinan sekarang ini dulu kita kesepakatan kelas, terus menjadi keyakinan kelas itu mohon maaf dasarnya apa? Padahal waktu kita bikin kesepakatan kelas, saya komunikasi sama siswa. Ayo ini ada gejala nggak enak nih, kayak gitu misalnya anak yang gampang tidur seperti itu ya. Waktu ketika bikin kesepakatan kelas, saya juga pastinya melihat maunya anak bagaimana, maunya saya bagaimana untuk
mencari yang terbaik. Mohon maaf ya, ini benar-benar saya bukan. Kita juga sharing. Jadi kalau dulu kan di otak saya kesepakatan kelas, terus kenapa merujuk menjadi keyakinan? Kira-kira dasarnya apa ya, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Linda. Kita juga sama-sama belajar. Di sini ada 7 CGP, mungkin yang akan menjawab adalah Ibu Maimunah. Saya akan coba menjawab ya Bu Linda. Tadi perbedaan keyakinan dengan kesepakatan kelas, hal paling apa ya sih, berawal dari kelas ya Bu, untuk membangun keyakinan sekolah berawal dari kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan? Pada sebenarnya sih sama-sama bentuk kesepakatan ya Bu ya. Cuma kalau bunyinya kesepakatan itu kayaknya terkesan kayak mengharuskan anak, mewajibkan anak, kalau nggak seperti itu ada hukuman. Mereka jadi melaksanakan itu kayak terpaksa, kemudian melaksanakan itu kayak memang merasa disuruh harus seperti ini. Tapi kalau balik lagi keyakinan, oke, peraturan kita buat, kesepakatan kita buat, tapi dalam prosesnya, dalam membuat kesepakatan atau peraturan kelas itu, kita sembari jalan menumbuhkan keyakinan mereka terhadap nilai-nilai kebajikan atau pesan apa sih yang mau kita sampaikan di balik peraturan yang kita buat tersebut. Jadi mereka supaya sadar dalam dirinya, timbul dalam dirinya dia bahwa peraturan yang kita sepakati atau kesepakatan yang kita buat itu memang punya makna dan punya maksud baik. Jadi bukan semata-mata mencari-cari kesalahan anak dalam proses belajar nantinya. Jadi berarti keyakinan juga ada konsekuensi gitu. Jadi kan berarti kami bisa belajar dengan baik, udah sampai sini. Kalau kesepakatan kan pernah, kalau misalnya kami melanggar maka kami bakal denda gitu. Jadi nggak ada punishment dari pelanggaran yang mereka sudah sepakati gitu ya. Kalau keyakinan. Ya, dalam proses perjalanannya yang namanya punishment bahkan reward itu sebenarnya tidak ada Bu, karena punishment dengan reward itu secara tidak langsung bisa menumbuhkan karakter anak sebenarnya. Bentuk pemberian reward pun sama. Jadi dalam hal ini kita kembali ke diri mereka masing-masing, dalam artian mereka melakukan hal itu dengan cara sukarela. Mereka melakukan hal yang kesepakatan tadi dari dalam dirinya dia terbentuk. Jadi nilai-nilai positif yang nantinya akan membentuk budaya positif juga, tanpa harus ada kata-kata peraturan yang nantinya endingnya berupa hukuman kalau peraturan tadi tidak dilaksanakan. Jadi memang dalam prosesnya kita nggak mudah ya Bu ya untuk membangun keyakinan anak itu. Tidak mudah untuk menumbuhkan keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai yang mau kita berikan, karena memang itu muncul dalam dirinya dia. Makanya motivasi intrinsik itu bentuknya proses, nggak bisa langsung tering. Walaupun bentuk keyakinan kelas itu memang idealnya kita buat di awal pembelajaran setiap guru mapel, yang biasanya kan bentuknya kesepakatan tadi, kontrak belajar. Prosesnya ya harus penumbuhan keyakinan, walaupun memang dari awal-awal, dari dulu mungkin ya Bu ya, kita sudah udah jalan proses ini, tapi kemasan bahasa dan gimana caranya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi karena melanggar peraturan tersebut. Mungkin itu Bu Lina. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, alhamdulillah. Keren ya, bagus. Semua yang paparan bagus, kemudian responnya bagus, dan proses dialognya bagus. Mudah-mudahan semakin meningkat kualitasnya
dan nanti lanjutan dari materi-materi CGP ini juga berjalan dengan lancar dan sukses. Ilmu yang tadi disampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang lain bisa juga dipahami dan diterapkan untuk yang terbaik untuk kemajuan pendidikan khususnya SMA Negeri 110. Terima kasih Pak Sriono. Setelah ini kita coba untuk mempraktekkan bersama-sama ya Bapak Ibu, kita bersama-sama karena ini hal baru juga buat kami. Insya Allah dengan kolaborasi yang baik kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru 110 bergerak, 10 tura maju. Ya, saya ucapkan alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman CGP yang sudah memberikan sosialisasi tentang profil pelajar Pancasila. Sungguh menjadi masukan untuk perbaikan saya pribadi untuk dalam proses pembelajaran, bahwa betul-betul mengajar dengan hati, kemudian menyiapkan peserta didik dan tidak tidak lagi ada penerapan punishment, peraturan, tapi kita menanamkan keyakinan bersama untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.